Pernahkah manusia bertanya, bagaimana rasanya hidup selamanya? Tidak menua, tidak sakit, tidak mati. Dalam sejarah Islam, ada sebuah kisah tentang air keabadian, Ainul Hayat, air yang jika diminum, membuat waktu berhenti menggerogoti tubuh, dan dua tokoh besar pernah terlibat dalam pencariannya. Dzulkarnain, raja yang menaklukkan dunia, dan Nabi Musa alaihissalam, nabi yang masih diperintah untuk belajar. Ini bukan sekadar kisah perjalanan, ini adalah kisah tentang batas manusia. Dzulkarnain bukan raja biasa. Allah memberinya kekuasaan luas, pasukan yang tak terkalahkan, dan kemenangan yang menggetarkan dunia. Suatu malam, di tengah perjalanannya, ia mendengar kabar tentang sebuah mata air misterius, Ainul Hayat, air keabadian. Barang siapa meminumnya, dengan izin Allah, tidak akan mati hingga hari kiamat. Bukan kesombongan yang mendorong Dzulkarnain mencarinya, tetapi pertanyaan yang sunyi, jika aku mati, apa yang tersisa dari semua ini? Dalam perjalanannya, Dzulkarnain ditemani seorang hamba saleh yang kelak dikenal sebagai Khidir, seorang lelaki yang tidak banyak bicara. Namun, setiap langkahnya seperti dituntun oleh langit. Mereka memasuki wilayah yang disebut negeri kegelapan, tempat di mana matahari seolah enggan hadir. Pasukan gemetar, tapi Dzulkarnain berkata, kita tidak mencari cahaya dunia, kita mencari ketetapan Allah. Di tempat itulah, tanpa disengaja, Nabi Khidir menemukan Ainul Hayat. Ketika ia mencuci ikan kering dengan air itu, ikan tersebut hidup kembali dan melompat ke air. Nabi Khidir minum, bukan untuk hidup abadi demi dunia, tetapi karena Allah menghendakinya menjadi penjaga rahasia. Dzulkarnain datang, namun tidak ditakdirkan meminumnya, dan ia tidak marah. Ia justru tersenyum. Di waktu yang lain, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah memberitahunya bahwa ada seorang hamba yang memiliki ilmu yang belum Musa ketahui. Bayangkan seorang nabi besar, masih diperintah untuk belajar. Musa pun berangkat bersama Yusha bin Nun, membawa seekor ikan mati sebagai tanda. Allah berfirman, di tempat ikan itu hidup kembali, di sanalah engkau akan menemukannya. Mereka berjalan jauh, hingga di sebuah batu besar, Musa tertidur, dan di sanalah takdir bergerak diam-diam. Ikan itu hidup kembali, melompat ke laut, tapi kejadian itu terlupakan. Musa akhirnya kembali ke tempat itu dan bertemu dengan Nabi Khidir. Dari pertemuan inilah lahir kisah besar, perahu yang dilubangi, anak kecil yang dibunuh, tembok yang ditegakkan tanpa upah. Musa bertanya, dan setiap pertanyaannya dijawab dengan satu pelajaran. Ilmu Allah tidak selalu bisa dijelaskan saat ini. Hingga akhirnya Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Musa pulang, tidak dengan keabadian, tetapi dengan kerendahan hati. Dzulkarnain wafat, Musa wafat, tapi nama mereka tetap hidup. Karena keabadian bukan pada umur, melainkan pada kebenaran yang terus dikenang. Ainul Hayat tetap tersembunyi, bukan karena Allah pelit, tetapi karena manusia sering lupa bersujud ketika terlalu lama hidup. Dan Allah Maha mengetahui segala rahasia. Jika kamu merasa kisah ini memberi pelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, agar semakin banyak yang mengambil hikmah.